katakan. Oh, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Amin. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai. Mari semuanya angkat tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin, kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan namanya. Mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan pujian dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, amin. Namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan lamanya. Kau memuji, ku selalu pujimu, kau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Mari sembah Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih lagi sembah Tuhan. Katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan dari hati yang paling dalam, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama Tuhan malam hari ini. Sebab hanya yang layak dipuji. Bapa kami di surga, kami bersyukur di malam hari ini oleh kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana pada saat ini Tuhan untuk bersama-sama di dalam memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan dan juga khususnya hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh mengubah, memberkati hidup kami. Layakkan kami semua hanya oleh nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, ras menjua-jua, menbantah kerina nanti Bapak turang senina. Ibas berengi indah, malam ini kami diberi kesempatan dan sebuah kehormatan bagi kami untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan Karo Berdoa. Kami mengambil sebuah tema, jiwa yang tenang. Setiap kita pasti merindukan jiwa yang tenang. Tetapi pengalaman hidup kita, pengalaman kami secara pribadi, sering sekali jiwa ini galau, sering sekali khawatir. Nah, oleh karena itu
saya ditegur dan diingatkan firman Tuhan. Dan saya membagikannya bagi kita. Apa yang harus kita miliki sehingga kita mendapatkan jiwa yang tenang. Firman Tuhan berkata, di dalam Matius 11 ayat 29b, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Nah, ini firman ini mengingatkan saya bahwa kalau kita ingin memiliki jiwa yang tenang, maka satu hal yang harus kita miliki adalah, yang harus kita perjuangkan adalah, belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi, kalau dalam sebuah keluarga misalnya, ketika ada pertikaian yang berlarut-larut antara suami istri, atau dalam pelayanan ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa di situ tidak ada rendah hati. Kita sering mendengar kabar ada pertikaian antara saudara dalam keluarga, di dalam pelayanan. Dan saya juga termasuk di dalamnya. Ketika saya ditegur, saya mau membagikannya bahwa kalau kita mau memiliki jiwa yang tenang, satu hal yang pasti adalah kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Karena katanya, aku, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya bahwa jiwa yang tenang itu akan kita miliki kalau kita memiliki rendah hati. Dan hari-hari ini dunia mengajarkan kita bukan rendah hati, tetapi mungkin kesombongan, tinggi hati, sehingga kita merasa hebat. Nah, ketika kita merasa hebat, kita melihat orang lain, kita tidak nyaman. Kenapa? Karena rendah hati. Karena tidak ada rendah hati. Bapak nande turang senina yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita di dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita. Satu hal yang kita harus miliki adalah belajar kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita memiliki ketenangan jiwa, Petrus mengatakan, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, maka kita bisa berdoa hari ini. Orang yang berdoa adalah salah satu orang yang rendah hati. Kenapa banyak orang tidak berdoa? Karena mereka merasa hebat, sehingga mereka tidak berdoa. Jadi dalam kesimpulan saya, orang-orang yang rindu untuk berdoa dan menyembah Tuhan, itu adalah rendah hati. Dan kita melihat orang-orang yang rajin berdoa mestinya memiliki jiwa yang tenang sehingga mereka boleh berdoa, kita boleh berdoa. Milikilah atau belajarlah kepada Tuhan, itu hal yang penting. Nah, sebagai orang-orang percaya hari ini, saya terus belajar tentang firman Tuhan. Karakter Kristus itu adalah standar Allah. Allah itu menginginkan kita memiliki cara hidup seperti Kristus. Sehingga ketika kita memiliki karakter Kristus, ada rendah hati, kita boleh merasa hidup kita damai sejahtera sukacita. Ya mungkin hari-hari kita berkata, bagaimana aku bersukacita? Aku memiliki pergumulan hidup, sakit penyakitku, ekonomiku merosot. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita boleh belajar kepada Kristus, apapun masalah kita akan merasa tenang. Maka pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kiranya ini ketenangan jiwa adalah ketika kita dekat dengan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Sebagai orang percaya, saya ditegur juga oleh firman Tuhan. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan ia di dalam dia huruf besar adalah Allah, maka ia wajib hidup seperti Kristus. Ini sebuah kewajiban kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita ingin menikmati kehidupan yang tenang, kita harus hidup seperti Kristus. Dan ini tidak mudah. Saya juga menyadarinya. Tetapi ketika kita terus berjuang, Tuhan tahu. Makanya para murid berkata, bagaimana mungkin itu terjadi?
Kata Tuhan Yesus, bagi dunia itu mustahil, bagi Bapa itu sangat mungkin terjadi. Ketenangan jiwa kita akan berangkat daripada pengenalan karakter Kristus. Ya, saya banyak diubahkan oleh firman Tuhan yang hari-hari ini membuat saya semakin semangat untuk melayani Tuhan. Termasuk di dalam rumah tangga. Kita perhatikan sekarang ini, banyak rumah tangga yang dalam tanda kutip tetap satu rumah tetapi tidak sejahtera. Kenapa? Karena rendah hati. Jarang kita temui. Seorang bapak merasa perlu diperhatikan. Sehingga dia tidak bisa menerima keadaan keluarganya, misalnya, istrinya misalnya. Saya ditegur firman Tuhan juga. Dan itu mengubah saya. Ketika saya merendahkan diri saya. Firman Tuhan dalam Filipi 2:5 dan 7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hidup kita bersama dengan orang lain, dalam pelayanan dengan jemaat kita, dengan teman-teman. Milikilah pikiran dan pasar Kristus. Dia tidak mempertahankan kedudukan sebagai Allah, tetapi turun dalam rupa manusia dan merendahkan diri dan mengosongkan diri. Jiwa yang tenang pasti kita miliki kalau kita boleh menempatkan pikiran dan perasaan Kristus. Tidak ada standar lain. Standar manusia, ketenangan jiwa mungkin banyak pengawalnya, ada pengawal pribadinya. Tapi firman Tuhan, hanya dekat Tuhan saja. Miliki lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwa kita pasti tenang. Bapak Nade Turang Senina, perjuangan tegenduari kita. Bagaimana kita menempatkan pikiran dan perasaan Kristus kepada istri kita, kepada suami kita, berlomba-lomba untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dalam budaya Karo, kalau kita tempatkan Tuhan di atas segala, kita akan jadi anak beru yang baik, kalibu yang baik, sembuh yang baik. Karena kita merendahkan diri kita, kemanapun kita pergi. Dan ketika kita merendahkan diri kita, firman Tuhan mengatakan, Dia akan meninggikan kita. Jiwa kita tenang bersama dengan Kristus. Belajarlah kepada aku, kata Tuhan Yesus. Dia sudah tahu itu. Hanya Dia tempat belajar. Bukan buku-buku psikologi, buku-buku motivasi, tapi belajar kepada Alkitab. Jiwa kita akan ditenangkan. Sungguh luar biasa. Ketika kita boleh menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Sampai kepada hari terakhir nanti. Kita berjuang. Maka Yesus akan mendapati kita tetap setia dalam kerendahan hati. Lam gampang nanti Bapak Tuhan Senina. Empetruk bane lamu dah apalagi di dalam kita kalau karo mesra tapi si mesra perjuangan ta gelah Tuhan merubah hidup kita, merendahkan diri kita, dan Tuhan tersenyum melihat kita. Kalau kita berjuang, Dia tahu siapa kita. Dia akan menolong kita dengan Roh-Nya yang kudus, menuntun kita kepada kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kiranya renungan singkat ini, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini, boleh memberkati kita. Dan Roh Kudus memateraikannya dalam hidup kita, dalam hati kita. Sehingga kita boleh menjadi orang bijaksana, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Sejenak kami boleh diingatkan oleh firman bahwa Engkau Yesus yang berkata kepada kami melalui firman-Mu, belajarlah kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, maka apa yang kami rindukan, ketenangan jiwa, Engkau akan berikan. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya mendengar firman Tuhan ini, tapi berjuang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Yesus berkata, orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia menjadi orang yang bijaksana. Sehingga ketika banyak pergumulan datang, banyak godaan datang, kami seperti membangun di batu karang. Kami kuat bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Ridwan Bangun untuk sharing firman-Nya. Tuhan yang memberkati. Bapak Pendeta Ridwan Bangun, keluarga, usaha, dan pelayanannya. Terima kasih. Kita masuk dalam pokok doa. Kita bersama-sama satukan hati kita, satukan suara kita. Kita mau sama-sama berdoa malam hari ini. Kita mau sama-sama berseru di dalam nama Yesus. Kita mau berdoa bersama. Sebelumnya mari kita mau menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah hebat, Allah yang dahsyat. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, katakan tiada seperti